ada gitu. Tapi kalau kita ngucap di sini nggak sadar, itu nggak ada nilainya gitu. Ya. Nah jadi algoritma kita terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah kasih ini udah kacau balau. Riba, kenapa Allah larang riba? Nah algoritma riba aja kita kacaukan sekarang. Yang dimaki-maki sama Ustadz tuh, ya, yang diklaim sebagai durjana sama Ustadz tuh yang minjem duit. Bayangin aja, Tuhan tuh ngancam riba tuh yang minjemin duit, ya. Coba lihat Ustadz sekarang, ya. Yang dimarahin yang pinjam duit gitu. Argumennya apa? Loh kalau nggak ada yang minjem duit kan nggak ada yang riba. Endul, Pandul, Bapak Endul, ya. Namanya orang minjem duit sampai kiamat. Itu masalah yang nggak akan selesai orang minjem duit tuh, ya. Tetapi orang yang minjem duit ini kan notabene orang bermasalah nih. Ya kan nggak semua orang minjem duit untuk beli iPhone gitu. Ada orang minjem duit untuk operasi, ada orang minjem duit untuk bayar kuliah, ya kan? Ada orang minjem duit untuk bayar kontrakan. Bentar. Ya. Jadi orang minjem duit ini sampai kiamat Pak deh gitu. Ya. Bukan itu yang men-trigger orang riba. Oh ini kan karena ada yang minjem duit gitu. Kalau nggak ada yang minjem duit, nggak akan ada riba. Lah gimana sih? Ya. Orang minjem duit itu sampai kiamat ya bakal ada terus gitu. Tapi Allah ngancem nih yang minjemin duit nih. Jangan kau patok bunga tinggi-tinggi. Ya. Yang dimaksud makan riba tuh yang minjemin duit itu. Dia makan ribanya. Kalau yang ini bukan nggak makan riba gitu loh. Yang minjem duit yang nggak makan riba. Dia malah boncos gitu. Ya kan? Sedangkan larangan Tuhan la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kau makan riba gitu. Yang makan riba itu yang nentukan itu tuh yang minjemin duit tuh. Ya. Tapi kita nggak ngerti gitu. Yang diancam yang minjem duit. Udah gitu ancamannya sebatas dosa pahala aja. Riba itu dosanya 72 tingkatan. Yang paling ringan seperti menzinahi ibu. Jadi memang betul-betul otak kita tuh dididik kayak singa sirkus tadi. Nggak dijelasin epistemologisnya, ya nggak dijelasin ontologisnya. Nanti kalau riba tuh gini, nanti permasalahannya tuh gini. Nggak dijelasin. Riba nggak boleh teman-teman. Dosa yang paling berat riba adalah menzinahi ibu. Gitu. Ngomonginnya langsung, ya langsung pahala dosa. Gitu. Seakan-akan Tuhan nggak pernah jelaskan gitu loh. Jelasin lah Tuhan tuh kenapa. Kan ad'afa mudha'afa ini maksudnya apa. Ya nggak boleh sama Tuhan yang berlipat-lipat. Terus kenapa ada dikaitkan dengan sodako. Ya kan kenapa ada disebut roksul mal. Ya. Lihat dengan masalah kontekstual bagaimana. Sehingga orang tuh paham. Gitu loh. Ya. Bukan hanya dosanya gini. Pahalanya segede gunung. Wah, puasa Asyura, pahalanya bisa ngapus dosa setahun gitu. Padahal ritualnya nggak ada kaitannya sama itu. Nah inilah otaknya umat Islam hari ini gitu. Ya. Jadi wa kadzalika yubayyinallahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Itu nggak main gitu. Allah telah menjelaskan, ya kan. Segala perintah Allah jelaskan, larangannya Allah jelaskan. Anjuran-anjuran Allah jelaskan, wasiat-wasiat Allah jelaskan, siratal mustaqim, moral universal Allah tentukan. Ya ada moral-moral universal yang harus kau jaga terus. Ya, saya udah nulis bukunya moral universal. Ya kan? Ini nilainya di mata kita cuma pahala dosa aja gitu. Kita nggak mikir dampak realnya dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga apa ya, kita menjadi singa di sirkus itulah. Jadi kalau teman-teman ya melakukan segala sesuatu perintah Tuhan, larangan Tuhan tuh, tapi nggak ngerti kenapa Tuhan nyuruh itu, you are like the lion in the circus. You are like a dolphin in SeaWorld. You are not human, you are animal.
Nah, kalau human ya pahami dong, kan Tuhan udah jelaskan ya bagaimana konsekuensi logisnya gitu. Kenapa Tuhan ngotot kita harus patuh sama Tuhan, jadikan acuan mutlak. Kau boleh buat sendiri boleh, tapi hendaknya tidak bertentangan dengan koridor yang Tuhan tentukan gitu. Gitu loh cara kita memahami aturan Tuhan tuh ya. Pahala dosa jelas, pahala dosa tuh jelas lah, tapi kita paham gak terhadap Allah suruh nih apa, Allah larang nih apa gitu. Jangan kita melahirkan akidah tungtung sahur. Oh, terserah Allah lah, Allah kan dikira Allah ABG labil apa ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi aturan Allah tuh bukan cuma soal pahala dan dosa ya, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan ya. Ada aspek-aspek ontologisnya, ada aspek epistemologisnya, ada aspek-aspek aksiologisnya. Nah kadang-kadang kalau kita nggak memahami ontologis, epistemologis, aksiologisnya, biarpun kita sudah melakukan itu, ya tetap nggak ada dampaknya. Tetap nggak ada dampaknya. Tahu nggak teman-teman, zakat di Indonesia per tahun tuh berapa? 200 T. 200 T. Nggak bisa kah kita memberdayakan orang-orang miskin tuh 200 T itu? Ya. Nggak bisa kah kita memberdayakan gorimin? Ya. Nggak bisa kah kita memberdayakan fisabilillah? Ya. Ibnu Sabil. Ya nggak bisa kah kita menopang kehidupan mu'alaf yang 200 T teman-teman? Ya. Nilainya hampir sama dengan yang dikorupsi timah gitu, 300 T. Ya, masa nggak bisa? Lo bisa sebetulnya. Cuman lihatlah aksiologisnya kayak gimana gitu. Ya, kayak nabur garam di lautan gitu. Jadi orang miskin tuh cuma dikasih sembako gitu. Ya, tahu nggak? Aktivitas kayak gitu tuh, itu cuma melanggengkan kemiskinan. Ya, bukan membuat orang miskin tuh jadi berdaya gitu. Ya malah melanggengkan kemiskinan. Ya. Makanya dulu zaman Nabi tuh orang-orang mikir. Ya kan? Zaman Nabi tuh orang-orang mikir. Ini orang-orang miskin kalau dikasih aja nih kacau nih. Lahirlah sistem wakaf. Ya. Jadi sistem wakaf tuh lahir karena itu gitu. Ya. Bahwasannya udahlah kita mau infak boleh gitu. Cuman biar kita berdayakan bagaimana nih. Ya, akhirnya sahabat Nabi yang punya banyak unta, banyak kambing gitu kan, disuruh masyarakat miskin ngelolanya gitu. Ini kamu kelola, apapun hasil dari kambing ini buat kamu. Ya, tapi kambingnya punya aku gitu. Ya, itu sistem wakaf zaman dulu tuh lahir kayak gitu. Ya, itulah orang-orang yang ngerti ontologis, epistemologis, aksiologis. Ya Nabi ngerti gitu. Kita sekarang hari ini membola. Ya, algoritma Tuhan udah dikacaukan semua. Sehingga kita ya boro-boro. Allah bilang, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kau beriman, kata Allah, kau nih on the top gitu. Tapi kita ya nggak beriman, tunduknya tunduk gitu, cuman nggak beriman. Nggak masuk, imannya nggak masuk di dalam kalbu gitu. Ya akhirnya ya puasa sih puasa, sholat, umroh gitu. Ya haji sih haji gitu. Cuman pulang haji tuh dapat apa ya nggak tahu. Puasa ya puasa, habis puasa dapat apa nggak tahu. Baca Quran sih baca Quran, ya nggak dipahami, yang penting dapat pahala lah. Gitu aja kerjaan kita tuh. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi itu ya live kita pada pagi hari ini. Udah 6:30 kayaknya teman-teman juga udah mau pergi kerja. Insya Allah kita akan live lagi tiap pagi. Jadi teman-teman stay tune aja ba'da subuh ya, jam 5, jam 5.15 lah. Kalau jam 5.15 nggak ada tuh, saya berarti nggak ada tuh. Atau kalau saya nggak sebar flyer itu ya berarti nggak ada juga gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum follow akun gurumulia.id. Sama saya minta tolong pada teman-teman juga, follow juga akun @tadabbur.id. @tadabbur b-nya 2.id. Nah itu akun cadangan saya, seumpama akun ini hilang masih ada akun itu gitu. Atau seumpama akun ini disuspend karena saya ngomongnya berlebihan gitu.
ya itu kita nanti pindah ke situ. Cuman akun itu belum bisa live sekarang, jadi mohon bantuan teman-teman untuk follow gitu. Kalau banyak followersnya nanti baru bisa live gitu ya. Akunnya @tadabur.id. Ya tulisan tadaburnya kayak tadabur ini nih, tadabur.id gitu ya. Mohon di follow sama-sama ya teman-teman ya. Ini kalau yang hadir ini follow semua udah lumayan tuh 185 orang. Ya buka @tadabur.id, follow ya teman-teman ya. Makasih banyak yang udah dengerin dari tadi ya. Makasih juga yang udah give dari tadi. Ya, ini teman-teman anggota belajar semua nih kayaknya yang hadir di sini ya. Makasih banyak, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya, kalau teman-teman belum paham